Halo semua, ya berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi di video ulasan saham. Bagaimana hari ini? Hari ini, ya gitu deh, ya tapi kita sudah predictable lah ya. Nyaris sebenarnya pergerakan IHSG itu kok rasanya kok mudah sekali untuk terprediksi oleh kita ya. Kita kemarin juga bilang kan bahwa pergerakan IHSG akan bergerak mentok di level 6.113 dan kemudian dia akan koreksi menuju ke 6.045 lagi. And guess what? Terjadi. Dan ya, kita mungkin langsung aja kali ya, supaya mempersingkat waktu ya. Oke. Nah, ini dia. Bener-bener persis seperti apa yang kita gambarkan kemarin ya. Jadi, ya bukan sulap, bukan sihir, dan saya masih makan nasi ya. Technical analysis membuktikan bahwa sebenarnya ya, ada teori yang mengatakan bahwa seorang technical analyst itu bukanlah seorang ahli nujum ya, bukan seorang paranormal ya. Tapi karena kemampuan kita untuk melakukan analisa berdasarkan pergerakan chart dan ya ternyata jadi sesuai seperti itu ya, kita juga nggak kebayang kan, apalagi composite. Kalau saham mungkin kita bisa bilang apalagi saham Indonesia ya, kita bisa bilang ya wajar saja karena market makernya, ada bandarnya dan sebagainya. Tapi kalau bicara mengenai composite mungkin agak sulit ya, karena apa? Karena kalau composite itu kan gabungan dari 700 saham, setuju nggak? Dan ya memang sih yang gerakin composite juga dari 700 itu paling cuma 10 saham aja. Jadi gerakin 10 saham mesti composite juga bergerak. Tapi kan dalam kondisi konteks seperti ini susah juga ya untuk kita mengendalikan itu kan. Yang mana sekarang pergerakannya udah semakin banyak ya, semakin trader Indonesia juga bertumbuh dengan eksponensial ya, nggak kayak dulu. Dan terjadi pergeseran market maker yang dulunya market maker sekarang sudah tidak jadi market maker, atau yang tadinya bukan market maker sekarang menjadi market maker dan sebagainya. Jadi di bursa sendiri terjadi disruptif. Itu sebabnya banyak orang mengatakan bahwa sebuah indikator ya tidak bisa long last, nggak bisa selamanya. Tapi ya sejauh ini winner stock sudah melewati berapa tahun ya? Ini dalam berdiri tahun kedua ya, jadi dan masih sangat relevan. Kita masih bisa melihat bahwa Skyline, Selendang, dan V-Line bisa jadi support yang baik ya. Dan composite kita lihat kena 6.113 resistennya, walaupun dia sempat naik sedikit, tapi dia tutup koreksi dan sekarang ada di bawah 6.045. Nah, yang saya bilang ini adalah agak mengkhawatirkan karena sudah ada di level dekat-dekat 6.000-an, jadi potensial untuk koreksi lagi. Dia udah mulai masuk kembali ke dalam selendang. Tadi teman kita ada yang bilang, oh hati-hati, selendangnya udah mulai nungkik ke bawah. Ya, itu juga jadi salah satu pantauan kita. Dan seperti Bapak Ibu lihat, composite asing juga dalam beberapa waktu ini juga membukukan net sell. Hari ini asing kembali membukukan net sell sebesar 400 miliar, minus 400 miliar. Dan transaksinya, rata-rata transaksinya hari ini 10,6 triliun. Jadi kita lihat pada dasarnya koreksi masih akan berlangsung. Setidaknya untuk besok, saya lihat besok masih berpotensi koreksi. Tadi pagi saya sudah ada kasih sinyal. Saya sudah katakan bahwa market ini boring banget nih, marketnya jalannya pelan banget. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda sih. Tanda-tanda bahwa market berpotensi untuk going down ya. Dan coba kita lihat sektornya bagaimana sektornya. Kalau sektor basic masih gitu-gitu aja ya, sektor basic masih berjalan, masih ada di areal zona downtrend ya. Hari ini tertahan di level Skyline ya. Jadi kita lihat dia potensi koreksi juga cukup terbuka lebar. Asing juga masih net sell. Jadi hati-hati kalau di emiten ini. Terus kemudian selain sektor basic ada cyclicals. Cyclicals pun sama ya. Consumer cyclicals juga ketahan Skyline dan dia sudah di bawah V-Line lagi. Jadi potensi koreksi lagi ya kan. Dan kemudian energi bagaimana energi? Energi yang masih oke lah. Kenapa?
kita melihat ini dia kayak seperti spekulasi bahwa ini dia tertahan di level support. Kita berharap dia bisa segera naik lagi, ya kan? Kita berharap ya sektor komoditi jadi penopang indeks di saat ketika market lagi kurang bagus, ya. Kita berharap harga komoditi besok bisa naik, jadi bisa bikin rame lah pasar, ya. Hari ini yang bikin rame pasar itu apa ya? Mungkin ya masih lapis ketiga ya, menurut saya sih masih lapis ketiga yang bikin rame pasar. Terus sektor finance flip-flop ya, koreksi lagi gitu ya. Kita berharap dia mulai naik, dia koreksi lagi. Dan sebenarnya kemarin juga kita udah lihat kan, cenderung selendang bergerak turun, sudah mulai menukik. Jadi itu yang antisipasi kita, dan di bawah juga smart money kita juga tambah tebal ya. Jadi ini hati-hati aja, hati-hati. Terus ada health, sektor kesehatan, ini dia. Saya sudah warning di sektor kesehatan ini ketika waktu dia lagi naik panjang ini 2 hari yang lalu. Wah, saya bilang saya nggak masuk dan nggak berniat masuk dan nggak rekomendasikan. Dan hari ini bahkan KRB ya, kalau saya nggak salah lihat tadi. Terus sektor industri hebat ya. Nyenggol langsung turun lagi ya, kelihatan banget dia masih bergerak di level sideways ya, masih di level-level ini aja, bergerak masih di level sideways ini. Kemudian sektor infrastruktur slow but sure mulai naik. Kita berharap katalisnya adalah 5G ya, 5G ini mulai rame nih. Kemudian consumer non-cyclicals belum mampu rebound, seperti saya bilang, dia selama masih ada di bawah selendang, udahlah, hati-hati aja ya, kita anggap aja ini lagi downtrend berat, memang lagi downtrend berat ya. Terus properti juga belum mampu naik ke selendang, tapi nggak usah khawatir, dia setidaknya masih belum buat lower low, kita berharap dia masih bisa rebound lagi. Yang kemarin spekulasi di properti, harapan saya masuknya masih sedikit, belum banyak, jadi karena spekulatif, dan kita berharap dia bisa segera comeback lagi, rebound lagi untuk kemudian naik ya. Tuh, kemudian ada Tekno masih flat, hati-hati yang kayak begini saya sudah mulai jauh-jauh. Asing juga kelihatan kan, asing katanya udah turun terus, udah keluar terus. Dan transportasi juga sudah ada tanda-tanda untuk rebound karena dia ada lagi di level support dan ini lagi sideways ya. Silakan amati sektor transportasi ya, yang mau trading pendek silakan. Sementara saya tetap perhatian saya masih ada di sektor basic dan finance ya, pada dasarnya itu, dan energi tentu saja. Yang lain-lain itu sambil lalu aja untuk trading pendek. Dan untuk rekomendasi besok saya ada rekomendasikan ada 5 saham seperti biasa. Pertama adalah ABA. Ini hari ini rekomendasi saya sendiri nggak terlalu yakin. Karena apa? Karena market kondisinya lagi belum oke. Jadi kalau besok candle yang Bapak saya kasih rekomendasi ini pada merah, jangan masuk ya. Tunggu aja. Kecuali ada beberapa emiten yang nanti kita akan bahas, itu juga mungkin masih menarik untuk buy on weakness. Nah, kalau ABA bagaimana? Kalau ABA saya tunggu dia breakout sideways. Nah, sideways-nya di berapa? Sebenarnya sideways-nya itu adalah level ini sih sebenarnya ya, 244 ini. Jadi kalau dia besok bisa breakout 244 ini, target berikutnya saya dia harus nyampe ke sini 270 ya, lumayan lah, sampai ke 270 kan sekitar 14%-an. Spekulatif lah ABA ini. Secara dia punya grup Mari ya, ini kan oke banget pergerakannya. ABA biasanya harus kena lah, nyerempet ya, kena sentimennya maksud saya. Kalau lihat weekly-nya, pada dasarnya juga trennya masih oke ya, masih oke pada dasarnya trennya. Selain ABA ada PMMP. Mungkin di Bocor masih belum ada ya. Saya nggak tahu kenapa belum ada ya. Padahal ini udah banyak loh. Ini dia udah dari sejak 2021 awal. Coba saya cek. Mungkin saya kelupaan nambah chart ini ya. Dan ini menarik untuk dicermati. Dia kalau bisa breakout level 430, dia akan breakout all time high-nya dia. Silakan tambah porsi ya. Kalau sekarang spekulatif buy ya. Selain PMMP ada TPIA. TPIA saya mulai rekomendasi lagi, walaupun di grup juga biasa kemarin saya juga rekomendasi ya. Cuma ini official lah ya.
Soalnya saya jujur saya nggak terlalu banyak ada rekomend saham yang saya lihat uptrend di saat kondisi seperti ini, anti badai lah intinya. Saya cari saham yang anti badai. Dan TPI ini oke banget ya. Dia kalau lagi trending seperti kita ketahui, rapi sekali. Jadi kalau ada yang tanya, "Pak, saya mau nunggu dia buy on weakness." Kayaknya susah. Saya bukan karena saya punya di saham di sini, tapi karena kayaknya nggak ketemu dia bisa ini deh. Coba ya kita lihat historinya, lihat ke sini. Kalau dia lagi ngedrive, susah banget untuk cari dia buy on weakness. Pokoknya beli aja. Ada waktu, ada momentum, buy aja, lihat itu. Dan rapi banget naiknya. Ya, jadi kalau saya bilang silakan kalau mau beli silakan beli dulu. Averaging aja, averaging karena pergerakannya rapi sekali kalau TPIA. Kalau lagi ngedrive luar biasa deh. BANK tadi juga masih oke. Kemarin saya sudah rekomend BANK di ini ya, di grup. Tapi saya nggak rekomend di market summary di ulasan saham. Tapi kita kemarin live trading saya sudah rekomend ini dan hari ini masih naik. Berharap besok masih bisa lanjut ya. Target saya dia kalau bisa breakout 3810, potensial ke all time high-nya 3.900 ya. Dan ini mau right issue kalau nggak salah. Kalau dia nggak mau right issue, dia ada pokoknya ada corporate action apa yang saya yakin itu katalisnya cukup positif untuk emiten ini. Terus kemudian ada Tower. Tower juga menarik, kemarin juga sempat direkomendasikan ketika dia breakout selendang, tapi penutupan dia turun, dan sekarang udah kembali di atas selendang lagi. Nah, spekulatif buy, target harus bisa breakout 1280 untuk selanjutnya ke 1325. Ya, pada dasarnya dia masih jalur uptrend, ini jadi masih oke banget Tower ini, jadi aman-aman aja ya. Terus kita berlanjut ke ulasan saham. Saham-saham apa saja yang masuk ke redaksi saya untuk dibahas. Pertama adalah Agro. Ya, Agro bikin galau ya. Secara tadi dia penutupan dia koreksi, ada koreksi sehat. Pada dasarnya masih aman. Walaupun kalau saya sebenarnya ini sudah kena trailing stop saya. Harusnya tadi saya jual, tapi saya tadi nggak sempat pasang auto sell. Jadi ya masih aman-aman, masih aman di porto, maksudnya belum sempat saya jual. Tapi besok saya berkeinginan kalau dia besok merah lagi saya jual. Ya, amankan profit dulu. Saya profit lumayan di sini. Itu untuk Agro ya. Dan Arto mau nambah support atau bisa dibeli di angka berapa, Pak? Arto pengen nambah. Dan kalau saya bilang hari ini Arto tadi sempat merah. Jadi kalau saya bilang nanti dulu kalau mau nambah. Tunggu kalau mau nambah, kalau kondisi gimana? Coba lihat dia punya history. Ternyata dia ini punya kecenderungan kalau koreksi antara kena selendang dia rebound atau dia menguji sampai ke bawah bottom selendang. Nah, ini kan sudah uptrend banget nih, udah uptrend banget. Jadi kalau saya bilang waktunya untuk koreksi sehat dan sideways. Jadi jangan terburu-buru beli, masuk di level ini aja 13.300 sampai 13.500. Jadikan dua areal ini menjadi areal beli, Bapak. Saya gambarin dah. Jadi areal ini jadi areal antri. Kalau dia turun, beli lagi di 12650 ya. Itu Arto. Kemudian BRPT, kemarin masuk 925, tadi ada alert sell, langsung cut loss. Kenapa, Pak? Alert sell itu jangan langsung buru-buru cut loss, itu cuma kasih sinyal supaya kita itu pantau ya, bukan langsung cut loss, jangan. Apalagi dia lagi di trennya naik. Coba lihat chartnya. Ketahuan nih nggak lihat chart nih. Nah, asing masih naik, asing masih membukukan net buy, dan dia di sini juga smart money indikator juga masih naik. Nah, saya bilang ini manfaatnya untuk buy on weakness malah. Saya melihat potensial besok bisa lanjut lagi. Saya masih hold di sini. Malah tadi sempat saya beli. Saya beli di level 910, 915. Nambah, average down. Harapan saya dia bisa lanjut lagi. Kalau dia bisa turun lagi, ya saya sementaranya akan pantau. Selama BRPT tidak masuk kembali ke dalam selendang, saya hold. Selendang itu ada di level 890, jadi kalau di bawah 890 saya akan kurangin muatan. Itu strategi saya di BRPT. DMMX, apakah masih aman untuk hold? Berhubung Pak Erwin bilang hati-hati untuk saham tekno. Ya, saya juga ragu-ragu apakah emiten ini masuk ke dalam sektor tekno,
mengingat dia bahasanya sih IT Services and Consulting, harusnya sih Tekno, tapi Digital Media Tama ini kan kayaknya iklan, kayak dia ini deh, punyanya Raffi Ahmad ya, kalau nggak salah dia punya saham ini studio, kalau nggak salah apa studio atau digital content. Dan kita stick to the chart aja, selama dia tidak buat lower low, saya hold ya, saya hold. Masih aman pada dasarnya. Kemudian Excel 2755. Coba kita cek Excel di 2755. Dan sekarang 2750. Kenapa belinya 2755, Pak? Belinya kapan? Tadi ya? Atau kemarin? Kalau belinya kemarin masih hold, Pak. Dengan catatan jual jika dia jebol ini. Jebol 2690 lah, 2680. Kalau dia turun di bawah 2680, jualan dulu aja ya. Kemudian Java, barang lama harga 2154. Pada waktu dia di 2200 saya nggak jual gitu kan. Pikirnya bisa breakout, malah nge-swing ya kan. Kapan kira-kira bisa masuk untuk average down? Oke, kita coba cek. Jadi average-nya cukup atas ya. Sempat 2200-an tapi nggak jual, malah turun. Oke, sekarang dia lagi di level support. Kemarin saya sudah rekomendasi buy. Dan kalau dia tidak jebol level ini, saya bilang spekulatif buy. Dengan harapan dia bisa mantul ke atas. Jadi sementara hold dulu aja. Nanti kalau dia bisa naik sedikit, silakan average down, masuk bertahap. Ya, berharap harga rata-ratanya turun. Oke. Dan kemudian keren harga 132. Coba kita lihat keren saya ulas ya. Oh, sekarang 135. Oke, pada dasarnya secara teknikal chart ini oke ya. Secara teknikal chart ini bagus dan layak beli. Yang saya nggak suka cuma satu, dia punya sentimen di belakangnya. Cuma kalau kita menyingkirkan semua sentimen, kita fokus pada chart, silakan beli. Strateginya target T1, T2 paling mentok di sini dulu. Kita belum tahu apakah dia bisa mampu breakout level 160 ini ya. Kalau dia belum bisa breakout, jangan beli dulu. Jangan nambah, jualan dulu ya. Target 1650 ya. Kemudian LYNK 480 baru masuk hari ini karena sepertinya candle kemarin tebal biru, ada panah naik serta beli di atas high kemarin. Oke. Kita coba lihat. Kalau lihat nadanya kayaknya dia di PHP nih. Oke, ya bener kan di PHP. Pada dasarnya masih naik, Pak. Oke, betul. Nah, kita tinggal lihat. Kalau besok dia bisa rebound lagi, silakan nambah posisi. Anggap saja kayak kita dapat barang diskon. Tapi kalau dia besok tambah turun lagi, saya bilang selesaikan aja dulu. Jualan dulu aja. Ya. MDK bikin galau nih. Average-nya 2970 dan 2954. Sekarang tertahan di top selendang. Apakah masih aman? Asing jualan terus ya kok. Oke, MDKA. Masih aman. Pada dasarnya masih aman ya. Dia average-nya 2970, 2950. Pada dasarnya masih aman. Sabar-sabar aja dulu. Sabar dulu ya. Pada dasarnya trennya masih naik. Masih oke. Walaupun asing jualan. Tapi jualannya kecil, nggak masif. Dan asing pada dasarnya masih masuk. Kalau kita lihat weekly-nya, dia pada dasarnya trennya masih trend up. Jadi, jangan cut loss ya. Sabar aja. Kemudian, agro. Agro tadi sudah saya bahas ya, agro kita udah bahas. Pada dasarnya besok kalau jebol kita jualan. Kemudian TCPI. Ya, TCPI hari ini gimana ya? Saya lupa tadi. Padahal TCPI kemarin kita rekomendasiin TCPI ya. TCPI, oke kok TCPI. Hold aja ini. Oke lah, dia bikin galau aja. Asing lihat weekly-nya masih masuk dan daily-nya doang yang bikin galau kayak begini. Nggak apa-apa, hold. Itu ulasan saham dari saya untuk besok. Semoga besok market cukup kondusif, walaupun indeks saya rasa kemungkinan besar bisa merah, tapi saya berharap kita masih bisa dapat profit dari emiten saham-saham yang lain. Oke, sampai di sini dulu ulasan saham dari saya. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan. Sebisa mungkin kita, kalau tidak penting-penting banget, jangan
pokoknya kita hindari kerumunan lah ya, jangan masuk mall, jangan masuk ruangan tertutup, untuk makan di ruangan tertutup. Cari ruangan terbuka aja, kita saling jaga, sama-sama jaga, berharap grup kita terbebas dari COVID-19. Oke, sampai jumpa semuanya, salam sehat, stay safe, stay healthy, and God bless.